kita duduk di sebelah kanan aula. Tiba-tiba kok ada jamaah atau siapa, waktu itu pikiran jamaah, dia berdiri aja di tengah-tengah, sementara jamaah yang lain kan duduk semua, ya kan? Ini jamaah nggak punya etika nih, bentukannya biasa kayak manusia biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teman-teman, kembali di Anomali dengan gua EP di sini. Gua kedatangan narasumber dari Majalengka ya. Betul. Sebelum masuk ke inti bahasan cerita ya, apa yang bakal disampaikan sama Mbak Titi. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ya, Mbak Titi ya. Ya. Saya manggilnya Kak, Mbak, Nona, Miss, Tante gitu serah. Maunya apa terserah. Oke, Mbak Titi sibuknya apa sekarang? Sekarang kerja di mana? di salah satu perusahaan swasta. Nggak boleh disebutin ya. Ya, siapa tahu mau endorse atau mau Nanti lewat Bang Epe aja. itu ya sih. Bisa kan? Bisa. Sebagai apa sih di sana? Saya manajer operasional. Manajer ke sana. Oke, Bu manajer. Aduh, sama aja karyawan. Iya kan? Manajer juga karyawan. Ya, mungkin teman-teman yang mau apa sih berkenalan lebih jauh dengan Mbak Titi ya, salah satu manajer perusahaan swasta di Majalengka ya. Benar? Iya. Gampang. Sudah berkeluarga? Sudah pernah. Sudah pernah. Oke, itu kita nggak bahas itu ya. Ya teman-teman yang mau DM langsung boleh. Manajer bro. Ya, oke. Sebelum gua melanjutkan kisah apa sih yang bakal disampaikan sama Mbak Titi ya. Oke teman-teman ya, jadi kami para tim dan kru di Anomali Misteri ya, untuk keluasan kita bereksplorasi di dunia maya, kita selalu pakai jaringan dari salah satu provider internet dari Ulisnet ya, dari PT Ulisnet Media Solusindo yang jangkauannya meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang mau lebih jauh mengenal atau mengetahui tentang Ulisnet ini, silakan langsung aja ke websitenya di ulisnet.co.id. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kisah apa sih yang bakal disampaikan oleh Mbak Titi ya? Mungkin waktu dan tempatnya silahkan. Oke, thank you. Kita mulai dari mana ya? Mulai dari perkenalan aja, jomblo atau tidak. Wah, sweet. Oke, silakan. Kita mulai dari ini aja kali ya. Tempat kerja yang lama ya, bukan yang sekarang. Oke. Itu di sebuah PT juga di Majalengka. Lumayan besar juga PT-nya. Terjadi 4 tahun yang lalu, awal 2020. 2020. Kan itu PT-nya baru ya. Otomatis PT baru tuh kadang banyak sekali kejadian-kejadian. Jadi awal pendirian pabrik itu kan, awal pendirian pabrik itu kita nggak langsung rekrut di situ. Sebelumnya kita ada kerja di PT yang lain. Artinya apa? Ada sewa tempat dulu sebelum pabrik itu berdiri. Nah, setelah pabrik itu berdiri tetapi belum selesai, antara 2 lantai lah baru selesai, kita harus masuk ke situ. Kita harus pindah dan langsung produksi di situ. Ya, karena banyak ini kan tuntutan permintaan bayaran. Iya. Kita langsung kerja, langsung produksi. Cuman 2 lantai 1 sama lantai 2 dipakai. 3, 4 itu masih proses. Gitu, belum selesai. Proses perizinan atau bukan proses pembuatan bangunan itu belum selesai. Jadi untuk instalasi listrik juga lantai 2, 3 itu masih gelap lah, belum, karena masih belum beres kan. Nah di situ kan biasanya ya saya tuh, karena pada saat itu kan kejadian bertiga nih, sama teman-teman. Kita biasanya di jam-jam ngantuk, biasa kita jam 4-an lah, kita bisa asar gitu. Suka ngopi,
bukan di kantin kita ngopinya. Kalau di kantin kan ya bukan rame juga, kita kadang kesepian. Kesepiannya maksudnya cari tempat-tempat tenang lah. Nah, cari tempat tenang ini mana? Kalau publis itu kan itu ke rooftop. Rooftop itu paling tenang dan buat kita udah nyaman banget gitu. Nah, kita ke rooftop berarti di atasnya lantai 4. Bertiga tuh? Bertiga. Cewek semua? Cewek semua. Ya, gitu. Itu nyari tempat sepi atau nyari tempat gibah? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Biasa gitu. Tapi kan untuk nyampe ke rooftop itu kita harus lewatin 2 lantai gitu kan yang masih kosong. Lantai 3 sama lantai 4. Itu kalau lift udah ada lift. Cuman masuk ke lantai 3 berat. Lantai 4 apalagi. Gitu. Ada tantangan tersendiri. Cuman kita ya senang aja gitu, explore pabrik baru. Gitu. Nah, biasanya kita di atas rooftop itu ya bisa aja sih sebenarnya, nggak ada buat cari apa-apa gitu, cuma buat tenang-tenang gitu, menjernihkan pikiran lah, sejenak dari kegiatan-kegiatan yang kadang kayak rupa-rupanya pekerjaannya agak berat, under pressure gitu. Ya. Kalau sebagai apa waktu itu? Waktu itu saya sebagai HRD. HRD. Oke. Sekarang manajer. Dulu HRD. Wanita karir ya? Wanita kurir. 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 Boleh jadi quote hari ini, wanita kurir gitu. Oke, siap. Terus ya gitu, kita biasa bawa kopi dari kantin sebenarnya. Itulah biasa gibah-gibahan, cerita-cerita. Lumayan bisa fresh itu. Lumayan berkesan banget di situ. Biasanya jam 4 sampai menjelang maghrib kita baru turun. Nah, kita bertiga tuh. Udah mulai gelap nih, turun yuk. Udah. Masih betah nih di atas, kita masih betah di rooftop. Padahal nggak ada apa-apa, cuma lihat langit doang. Udah turun. Akhirnya kita turun dari rooftop ke lantai 4 itu kan tangga manual ya, nggak ada lift kalau situ. Kita naik turun tangga, baru masuk ke lantai 4 ke gerbang, baru nanti ada lift. Pas kita turun tangga itu, kita kan mau masuk ke lantai 4 itu kan ada gerbang besar ya. Nah di situ tuh pas mau masuk situ kayak ada yang ngalangin gitu. Kalau kelihatan saya kan dia gede banget, matanya merah gitu kan, gede banget. Apa nih maksudnya yang ngalangin tuh? Gak tahu kak, cuman serem banget kelihatannya gitu. Itu bener apa nggak ngerti juga, karena memang agak-agak hitam, matanya merah kayak melotot liatin aja gitu. Cuman ya nggak sampai liatin gitu juga, takut juga kan. Mau mepet juga nggak bisa, emang si gerbang itu kan lumayan gede besar ya ini lebarnya, itu ketutup semua. Ya gimana kita mau masuk ya kan? Kok gede banget gitu. Akhirnya yuk turun aja, jangan lantai 4 yuk, lantai 3. Nah si Mei ini yang bingung, kenapa sih? Ayo masuk sini cepetan, udah mulai gelap nih. Jangan lewat situ, ayo turun tangga aja. Ih capek ke situ ya yuk. Mana yang tadi tuh kan? Mana yang tadi tuh? Kalian aja ke sana. Enggak, kamu aja ke sana tuh, gitu. Kamu aja ke sana tuh lewat lantai 4. Di sini pas, iya Mei ke sini aja Mei, lantai 3 aja, lantai 3. Ih capek lah, turun tangga lagi gitu, ngapain? Ada lift juga. Ya udah kalau lu mau ke sana aja sendiri gitu, berdua naik turun tangga gitu. Akhirnya si Mei kan nggak mau juga kali ya sendirian, ngikutin tuh, cuman agak-agak dongkol juga, ini ngapain sih? Apaan? Nah, pas turun itu nyampe lantai 3. Apaan sih? Tadi emang ada apaan gitu? Kok nggak mau sih ke situ? Mana nyaman tuh tadi ketemu enggak gitu kan? Kamu lihat nggak tadi? Lihat apa? Tadi kayaknya ada yang berdiri di situ. Katanya si sini bilang, iya itu. Tadi tahu juga. Iya kamu tahu lihat nggak? Matanya merah nggak? Sama. Terus kita nggak ngalangin pintu. Iya benar kayak gitu. Rumah sama kita ngeliat. Kamu lihat nggak? Nggak ada, kosong ya si Mei itu yang bikin. Oh, jadi dua orang ini Mbak Titi sama Cindy melihat gitu. Dan itu kan
aku pikir itu tuh cuma peringatan, kayaknya ini bohong deh atau cuma halusinasi gitu. Ternyata sama nih, apa yang dilihat sini sama saya tuh sama kan, ciri-cirinya seperti itu. Oh berarti sama nih. Cuman sini nggak ngeliat, nggak ada apa-apa, kosong kok, nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngalangin. Iya. Udah lu naik lagi sana, lantai 4 turun sana. Ya enggak lo udah nyampe lantai 3 katanya gitu. Itu tuh mulai di sini ternyata ada itu ya, apa jangan-jangan sih bener lo ngerti juga gitu. Mau cepet-cepet udah di situ kita lari-lari kan, masuk lantai juga masih gelap kan. Mulai dari situ apaan. Tapi yang sebelum itu juga pernah karyawan-karyawan ada melihat gitu. Itu lantai 4 itu emang masih kosong belas gitu ya, belum ada peralatan apa segala. Belum. Jadi si ini pun apa, si lantai pun belum di ini. Isi atau ya belum ada kegiatan lah. Belum di apa namanya, dicor atau di. Oh masih baru lah ya, masih ini lah, masih tahap renovasi apa gitu kan. Masih belum dikasih lantai yang masih gelap, berdebu segala macam. Itu bisa dibayangin lah, itu kan luas juga ya, kapasitas 2000 orang dengan kondisi seperti itu. Ya lumayan kalau menjelang maghrib, nggak ada gimana gitu kan. Berarti setelah ngelihat itu langsung turun ke bawah atau masih lanjut? Langsung turun. Ya takut juga kan. Kalau kalian bertiga ya? 3, cuma waktu itu kan udah menjelang maghrib juga, bentar lagi tuh kita nggak. Ada dia sendiri ya? Takut ya? Iya itu dia makanya itu, aduh. Gak, itu ada informasi apa sih tempat itu dulunya bekas apa gitu? Dulunya sih ada bekas ini juga, infonya apa, bekas makam. Katanya seperti itu pas pembebasan lahannya. Makam kampung, tempat pemakaman umum mungkin gitu ya, atau bukan, atau pemakaman keluarga atau apa gitu? Bukan pemakaman umum, cuman waktu itu ada makam beberapa ini, nggak tahu makam siapa. Cuman infonya itu belum sempat dipindahin karena nggak tahu makam siapa itu gitu. Karena itu ini kan dulu hutan sama sawah, mungkin makam peninggalan siapa gitu, jadi nggak ada ahli warisnya. Oke, berarti begitu ngelihat, tapi setelah itu nggak ngapain ya? Enggak, cuma ngeliatin dia melotot aja gitu, kayak ngapain lo datang sini gitu. Kayaknya gitu, aja berantem kayak gini, soalnya lo jangan lewat sini kayak gitu. Cuman waktu beberapa hari sebelumnya, setelahnya ya seminggu lah, ada juga kan setelah peristiwa itu. Terus sempat ceritain ke orang-orang gitu, di atas ada apa? Enggak, cuman si IT kan dia ada CCTV kan, suka mantau CCTV di office kan. Itu IT juga pernah melihat tuh di jam-jam 12 itu ada yang ciri-cirinya mirip, tapi ada di office. Office itu lantai 2. Yang waktu itu kayaknya ini pernah kita lihat juga nih, orang ini kayak orang yang bukan orang ya, makhluk ini gitu kan. Makhluk ini kayak ciri-cirinya sama nih. Jangan-jangan itu yang dari atas ke bawah nyari siapa gitu. Penasaran gak nih sama salah satu di antara kalian? Gak tahu lah, tapi ya yang penting gak ganggu sih. Ya kita mah yakin aja sih, pasti ada makhluk seperti itu. Begitu melihat yang sosok ini gitu, emang dia kan nggak apa-apain sih, tapi dia sempat menunjukkan sama yang lain juga ya, mungkin tadi yang dari IT itu juga ngeliat gitu ya. Selain itu ada lagi nggak yang, atau mungkin cerita-cerita dari karyawan lain gitu? Ada. Kalau karyawan sih sempat juga dia ada video tuh. Ada videonya? Ada. Waktu itu sempat tersebar pada saat itu ya tahun. Jadi itu bukan yang kita lihat, jenis lain lah. Oh, jenis lain. Oke, jenis lain. Ada beberapa jenis lain. Oke, tadi kan Mbak Titi bilang sudah biasa gitu ya ngomongnya. Berarti pernah berapa kali lihat? Pernah berapa kali gitu. Punya kemampuan untuk melihat gitu. Enggak sih, kalau ceritanya IndiHome Pak Indigo. Enggak sih kalau itu, cuma mungkin sensitif ada sih kalau misalkan
tempat mana gitu, kalau ini ngerasa ya kalau langsung gitu. Mulai kecil kayaknya dari berapa ya, 4-5 tahun TK kali ya, itu sih awal-awal dulu pernah lihat yang model-model kayak gitu. Model-model. Iya, model-model kayak gitu karena kan awal-awal itu apaan gitu kan. Zaman tahun berapa kan waktu itu. Itu di belakang rumah. Awalnya tuh. Daerah mana tuh? Majalengka daerah mana? Di Kadipaten ya. Kadipaten. Penerangan belum terlalu ini kan. Ya masih 5 watt. Itu kan punya orang tua saya punya rumah tuh di belakangnya buat kamar mandi itu nggak di atap, nggak pakai atap, jadi langsung beratapkan langit. Ya benar, beratapkan langit. Ngablak bahasa ini. Gitu. Pokoknya nggak ada atapnya lah, buat kamar mandi sama dapur lah gitu. Nah itu kan nggak ada atapnya. Pas bukan maghrib, Isa tuh ke kamar mandi sendiri. Pas lihat ke atas, di belakangnya itu kan, di belakang kamar mandi itu ada pohon mangga tetangga. Kan gelap, tapi atas kok terang. Saya bilang, ini dari mana sih terang? Putih gitu kan. Itu apa sih yang terang-terang itu? Pas dilihatin, kok kayak baju melambai gitu kan. Lama-lama lihat ke atas, kok berubah gitu kan, maksudnya ada kayak gimana sih kalau sekarang, menakutkan banget gitu kan. Nah dari situ lari tuh, teriak ke kamar nyari ibu, Bu ada apaan? Ketang itu apaan? Apa itu yang lagi duduk di pohon mangga? Ibu aku langsung kan lari, aku juga ngekor, apaan? Coba lihat tuh di kamar mandi, pohon mangga. Ayo lihat, nggak mau, orang takut kan. Ayo, kayaknya ngekor. Dilihatin sama ibu, nggak ada kok, nggak ada apa-apa, itu mah lampu, sorot lampu. Enggak, tadi bukannya gitu kok, tadi putih. Nah kalau sekarang kan bikinnya, itu si kun kali ya. Miske. Wah kayaknya, iya. Tapi biasanya di pohon wali ya, karena di pohon mangga ya. Pohon mangga. Dari situ, pas aku di situ masih ada, pas dilihat sama ibu udah nggak ada. Dari situ. Itu kan yang di rumah itu kan sekitar 4-5 tahun. Nah, zaman SD juga pas pernah melihat. Jadi belakang saya ada bang. Ada bayangan. Aman berarti. Aman. Ada bayangan. Kalau misalnya ditanya gitu, kejadian yang paling apa sih yang bukan berkesan nih, nggak ada sesuatu yang berkesan untuk melihat yang kayak gitu ya. Maksudnya peristiwa apa sih yang jadi teringat gitu loh, kalau tentang hubungannya sama makhluk astral gitu. Pernah sih waktu itu dilihatnya sampai 1 jam. 1 jam? Mantap kan? Mantap banget itu. Itu bukan dilihatin ya? Iya, 1 jam iya, itu. pengen berteman gitu. Mungkin ya. Apa itu, tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2001, 2012. Udah kita lagi ikut pengajian. Oke. Ikut pengajian di salah satu pondok pesantren waktu itu terkenal banget di Bandung. Kita ikut pengajian di situ setiap malam Jumat. Dari Majalengka ke Bandung? Iya. Kayaknya lumayan terkenal itu ya berarti ya. Waktu itu memang sempat lagi tinggal di Bandung. Jadi setiap malam Jumat kita kajian di situ. Nah, cuman ada cerita aneh juga sebelum kejadian tuh. Jadi itu kan malam Jumat. Nah, hari Kamisnya itu, Kamis pagi sampai Jumat pagi, itu saya nggak tidur sama sekali semalaman itu. Nggak ngerti kenapa gitu. Tapi kira tuh, mungkin pengaruh kopi kali, karena suka kopi juga kan, dari lama udah suka kopi gitu. Pengaruh kopi. Cuman kok baru saat ini gitu, semalaman gitu, wah ini on fire banget nih kopinya gitu kan. Itu nggak ada ngantuk-ngantuknya, nggak ada nguap-nguapnya sampai ke malam Jumat itu. Kan aneh ya, harusnya kan kalau misalkan pengaruh kopi ada berapa jam sampai pagi, nanti siangnya pasti ngantuk kan.
Ini nggak ada ngantuk-ngantuknya, nggak ada nguap-nguapnya, pokoknya fresh banget. Itu aneh banget dari situ kalau flashback lagi ya. Nah itu pas malam Jumatnya kita ikut kajian, karena pengajiannya itu penuh banget, ramai banget, jadi kita nggak masuk ke masjid, maksudnya udah nggak muat lah sejaman banget. Jadi kita ikutnya di aula juga penuh. Kita masuk, saya tuh waktu itu berdua sama teman kajian itu, kayak kita masuk ke aula aja. Di aula kan ada layar ini juga ya, lumayan besar juga. Itu selama kajian itu kan biasanya dari mulai maghrib sampai isya 1 jaman lah. Kita duduk di sebelah kanan aula. Ini udah penuh banget satu aula itu. Cuma pada saat itu yang bikin saya greget gitu. Tiba-tiba kok ada jamaah atau siapa, waktu itu pikiran jamaah ya. Dia berdiri aja di tengah-tengah, sementara jamaah yang lain kan duduk semua, ya kan? Gue pikir ini jamaah nggak punya etika nih, yang lain duduk. Ngapain dia berdiri tengah gitu? Ya dia berdiri tengah sendirian kayak gitu kan, sambil gini banget gitu kan. Terus boleh juga dia cewek sih, bentukannya biasa kayak manusia biasa, rambutnya pendek. Cuman cewek ikut kajian ya setidaknya pakai kerudung lah gitu kan, yang lain lo kerudung semua kan, meskipun ini kalau gitu nggak pakai kerudung, dia berdiri aja di tengah, bikin greget gitu. Cuma pada saat itu kan ngomong di hati tuh, pada saat itu kayak dia langsung kayak matanya kan ngeliatin aja tuh, kayak ngedenger gitu suara hati, langsung gitu, lu ngapain lu ngomongin gue gitu, kayaknya sih kesannya seperti itu. Jadi ngeliatin aja, ngapain nih orang itu malah melototin gitu. Akhirnya kan gue ikut itu teman, ya itu siapa tuh yang di tengah? Kenapa emang? Itu di tengah siapa? Yang mana? Kata teman aku tuh. Itu yang lagi berdiri. Yang mana? Kagak ada yang berdiri. Ya ampun, itu yang berdiri Pak, rambutnya pendek. Gak ada. Gimana sih lo, kan kelihatan dari ujung mata kan, mau digini kan, karena kadang nggak enak juga kan langsung diliatin gimana sih, waktu itu kan kalau pas ngeliat itu paling itu gitu kan. Gak ada loh, ada langsung ngeliatin aja, gak ada, masa sih ada, tapi dia sampai kayak melotot, dia lama-lama takut kan. Cuman anehnya ketika saya takut, dia tuh kayak mau mendekat. Tadinya di tengah kayak mau mendekat, dia mau deketin kita, nggak ada teh, nggak ada. Ada, coba lihat tangannya, gue gini aja, coba lihatin deh, ada. Ketakutan tuh sampai nggak tidak sampai akhir kajiannya sekitar 1 jaman. Jadi aduh kayaknya nggak beres nih, masa teman-teman aku nggak lihat, teman kamu lihat. Akhirnya kan di situ juga baca-baca kan, sambil kayak komunikasi gitu kan. Kalau kita mah nggak mau gangguin ya, sorry aja nih kalau misalkan merasa terganggu gitu ya. Di dalam itu sempat kayak komunikasi, udah gitu dia kayak ngejauh gitu. Saya sempat baca-baca apa terus segala macam, tapi kayak komunikasi kayak gitu, dia kayak yang ngedenger suara hati gitu dari awal tuh. Jadi komunikasi lagi dari suara hati gitu, dia jauh, dia deket, terus aja kayak gitu. Tapi tetap kan ketakutan kan, karena udah tahu nih temen aku nggak tahu, nggak ngeliat, berarti kan sesuatu hal yang ganjil gitu kan. Cuman anehnya pada saat itu udah takut harusnya pergi ya, iya nggak? Itu yang terpaku di situ aja, nggak bisa gerak, duduk di situ nggak bisa gerak. Jadi selama kajian 1 jam itu ya duduk di situ dengan ketakutan, sampai nangis. Setelah kajian beres, karena semua udah mulai berdiri, dia kan udah kelihatan kan, baru bisa gerak, terus keluar. Di situ aduh gitu banget, sampai 1 jaman sampai nangis. Terus respon dari teman apa tuh? Respon teman nggak ada kok. Mungkin ini kali ya. Tapi kan dia ngeliat Mbak Titi nangis ya? Iya, dia sampai di ini kan, dipeluk sama dia tuh, diginiin, terus istighfar gitu kan, istighfar gitu kan, cuma gitu aja. Terus sampai keluar, ini ada apaan lagi? Ya ampun, tadi kan lihat, gak ada, sumpah demi Allah gak ada.
aduh gimana ini. Itu sampai akhirnya gak berani pulang ke kosan tuh, karena waktu itu ngekos. Karena takut nggak bisa tidur lagi. Ini gara-gara kopi apa ya gitu kan jadinya di situ. Waduh nggak bisa tidur lagi, takut lah. Jadi pada abis pulang kajian itu ngikut tidur di kosan temen yang lain. Berani tidur sendirian. Jadi awalnya dari situ. Itu maksudnya pasca kejadian itu ada perasaan diikutin kah apa gitu? Enggak. Cuman gitu aja kata teman aku tuh kan, karena kita juga ya kajian-kajian seperti itu. Ya mungkin kamu lagi diuji kali imannya gitu kan. Jadi akunya lebih ambil ke arah positif lah. Iya. Lagi diuji kali imannya. Aku bilang oh ya kali mungkin kurang gimana gitu kan. Ya kita jadikan sadar memang kita kan yang namanya ada dunia nyata pasti ada dunia goib. Jadi lebih sadar ke situ, nggak takut seperti gimana. Jadi lebih menyadarkan yang gue bisa ada, tapi udahlah gitu, jangan bikin gue takut gitu. Jadi kayak komunikasi, terserah mau gimana mau apa, tapi jangan bikin gue takut. Ya tetap aja takut juga. Tetap aja, meskipun bentukannya sama. Nggak, masih inget nggak kalau misalnya tanya, masih inget nggak ciri-ciri fisiknya yang dilihat di situ gitu, atau rambutnya, matanya, atau mungkin umur berapa gitu kisaran manusia kita gitu. Kalau waktu itu kan perempuan ya. Itu udah pasti perempuan lah. Rambutnya pendek. Cuman apa sih pucat ya? Makanya nggak belok gitu. Bentukannya memang manusia aja. Rambutnya pendek, ikal gitu. Enggak, segini aja kayak yang di bob gitu. Pakai baju putih. Bajunya putih. Bajunya putih tapi pakai celana panjang. Baju putih, celana panjang. Kayak manusia gitu. Makanya kan waktu itu sempat ngedumel kan, ngapain sih orang ini ngapain sih di sini gitu kan, lagi kajian ada etika gitu, bajunya juga kayak gitu, apa kerudung gitu. Bajunya kayak gitu maksudnya gimana? Ya maksudnya kan yang di situ rata-rata pakai gamis. Enggak, t-shirt apa gitu, kaos biasa gitu. Hem kali ya. Hem? Panjang, segini lah. Kaos lengan panjang? Iya. Pakai jean. Itu isyarat mukanya tuh marah atau itu kesedihan atau apa gitu? Iya. Sempat melihat berapa? Ya itu pas waktu ngedumel itu kayak dia kayak dengar gitu kan, langsung sok gitu kayak kesannya tuh kayak gitu yang ditangkapnya kerasanya apa yang ngomongin gua gitu. Kesannya seperti itu. Kalau untuk manusia kita normal ini kira-kira umur berapa ya? 22-25 kayaknya. Iya. Masih muda. Setan muda nih. Masih muda. Alam setan apa gitu. Tapi umurnya masih segitu lah ya. Iya, masih muda. Dan yang lihat itu Mbak Titi doang enggak? Iya, karena waktu itu kan cuma berdua ke situ yang kenalnya ya. Kalau yang lain enggak sempat. Pada waktu di awal itu jamaah berapa orang kira-kira? Banyak. Penuh lah. Awal itu sampai penuh lah. Dan dia berdiri di depan. Di tengah-tengah jamaah. Di tengah. Adalah berapa ratus orang di situ, banyak juga kan, bukan puluhan. Kalau Mbak Titi bisa gambar nggak? Nggak bisa gambar. Oke teman, pasti penasaran juga gitu ya. Gue juga penasaran gitu. Mungkin kalau misalnya bisa digambar seperti apa sih gitu kan penampakannya. Gitu. Pokoknya tengah-tengah jamaah, bisa dibayangkan. Ketika yang lain lagi fokus buat ngaji, dengerin kajian, dia berdiri di situ ya. Ininya orang namanya manusia biasa yang ngedumel, ngapain sih? Begitu kajian selesai itu nggak ada penasaran buat melihat lagi? Takut. Masih takut itu. Masih takut sampai nggak mau pulang ke kosan kan. Tapi nggak ngerasain apa ya? Apakah diikutin atau apa? Berapa lama sampai dalam kondisi normal kembali gitu untuk hilang rasa takutnya gitu? Besoknya lagi ya. Ada 2 hari gitu. 1 hari. Karena di situ kan teman-teman juga masih ini ya, suka positif. Udah nggak apa-apa, itu mungkin kamu lagi uji keimanannya nih. Jadi kamu bisa membuktikan bahwa alam goib itu ada. Kamu orang terpilih nih. Jadi teman-teman kayak gitu. Oh iya kali ya, gue bilang kayak gitu. Pilih buat apa gitu? Cuman iya, kenapa milihnya gue gitu kan bagian yang kayak gitu. Wah parah ya, tapi udahlah. Karena waktu itu kan udah pernah juga kan, zaman SD, jadi apa ini lanjutannya gitu kan,
Iya, saya penasaran di situ. Maksudnya dalam arti apakah sosok yang dilihat dari SD, kemudian dilihat tadi yang pasca pertengahan itu yang kajian, kemudian yang di pabrik itu ada apakah ada hubungannya sama maksudnya kenalkah gitu? Kan ada kan sebagian orang yang apa sih bahasanya dititipin apa gitu sama leluhurnya sama kakeknya gitu. Telur yang kalau SD juga soalnya beda juga bentukannya, bukan kayak gitu SD. Kalau dalam keseharian gitu loh, keseharian itu pernah mimpi kah atau apa gitu? Jadi aku tuh punya kakek ya waktu itu. Kakek itu agak-agak bisa. Asli Majalengka ya? Asli Majalengka. Kakek itu sempet nih si Titi ini kalau diasah bisa nih. Diasah bisa nih. Karena pada saat itu juga pernah nih ceritanya nenek mau jual sawah. Itu belakang saya ada apa? Ada lemari. Dua kali. Pernah juga kan mau jual sawah. Tuh lama banget lakunya. Terus aku tuh sempet nyeplak gitu. Oh ini mah tanggal segini, hari ini kita jual tuh sawah. Nah, dan itu kejadian tuh bener-bener. Tapi ini diasanya diasa bisa itu belum bisa. belum sebelum kakek kalau diasanya ke situ saya setuju, udah asa yang itu aja gitu. Belum tuh. Biar bisa menebak sesuatu yang asli belum itu waktu itu sampai pas ketika itu karena nenek aku bilang lah kok sama nih si Titi waktu itu ngomong tanggal sekian hari ini hari apa gitu beneran kejual. Ngobrol lah sama si kakek Salwa ya gitu kan, sama nih sama prediksinya si Titi waktu itu. Terus mungkin kakek gimana gitu, ya ini emang anak kalau biasa dia bisa, cuman mau enggak lah, aku nggak takut gitu kan, enggak gitu kan. Waktu itu sempet tuh kakek juga kan waktu itu pas si kakek meninggal ya, aku sempat kerja tuh, udah kerja di Jakarta. Berarti itu dari ya sebenarnya sebut 4 angka dong. 4 angka. Waduh, ntar gua kayak duluan lah, nggak usah dikasih ke yang lain. Tahu 4 angka apa gua langsung masang sendiri dah. Nggak random aja, random spontan. Oke. Mantap nih. Oke, lanjut. Waktu itu ya nenek sih nggak bilang ya kalau waktu itu bisa kalau biasa bisa itu nggak ngomong maksud aku. Karena pada saat terakhir kakek mau meninggal itu aku lagi kerja di Jakarta. Cuman hari ketiga sebelum meninggal lah sempat mimpi 3 hari berturut-turut tuh. Mimpiin kakek itu kan ada apaan gitu kan. Cuman ya udah mimpi doang kali, pengen pulang homesick gitu kali gitu kan. Kakek udah meninggal waktu itu ya? Belum yang 3 hari belum. Akhirnya 1 minggu kemudian balik Majalengka kan. Ya udah meninggal kakek tuh, nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Kan nanya gitu. Ya kan kamu baru kerja tuh, baru berangkat. Dan kamu kepikiran nanti gimana? Kan kamu masih training waktu itu. Jadi yang di rumah udahlah, yang penting mah didoain. Jadi kan nanya kapan memang tanggal berapa gitu kan meninggalnya. 4 hari yang lalu kan berarti kan karena seminggu. Dari hari sebelum tanggal itu berarti aku tuh pernah mimpi nih 3 kali berturut-turut mimpiin si kakek ini. Terus nenek bilang iya, si kakek ini juga sampai nanya-nanya Titi mana 3 hari tuh ngomong dia, Titi mana kok nggak balik-balik, Titi mana. Atau mau ngapain, kayaknya dia mau nurunin sesuatu kayaknya. Mau nurunin sesuatu. Karena kakek ini sempat nggak tahu ya ceritanya nenek gitu. Itu kalau pas mau meninggal itu susah, maksudnya susah tuh ketika dia udah sakit bagaimana asal tubuhnya napak tanah lagi, dia ini lagi hidup lagi, maksudnya sehat lagi. Okay. Itu udah beberapa kali, cuman yang terakhir ini karena si kakek ini udah mulai bahasanya udah nggak jelas lah gitu ya. Umur berapa itu? Udah tua, 80-an. Tahun berapa sih?
ngerti juga pun kalau nanya nenek itu kapan lahirnya zaman Jepang. Wah nggak tahu. Tapi ini ada clue gitu, ada clue ya. 80 lah 2 nomor itu. 80-an. Kalau lagi tanggalnya kapan mungkin bisa. Nggak tahu lupa. Ya cuma pas terakhir kakek itu sakit, si kakek udah ngomongnya udah nggak jelas ngomong apa gitu, dan aku nggak ingat. Cuman pas udah meninggal dia ingat, waktu itu pernah si kakek itu ngomong apa, cuma nunjuk-nunjuk ke sini aja ke bawah. Dia mungkin minta ditapakin kakinya ke bukannya dikasih, ditapakin ke situ mungkin. Cuma si nenek udah nggak gitu kan, jadinya mah udah takdirnya harus meninggal lah. Cuma sebelum itu nanyain kamu terus kemana. Karena waktu itu pernah si bapak saya pernah tuh ke kakek itu, kan bapak berarti ya, bapak ke Pak coba turunin deh ininya kaku, ya kamu harus bisa dibeli lah katanya gitu. Bisa dibeli? Dibelinya gimana? Duit Pak kan? Enggak. Jadi puasa 40 hari. Oke. Puasa 40 hari katanya. Terus apalah nggak tahu, dia baru nggak nyampe 40 hari udah nggak tahan. Oh berarti bapak pernah ngikutin ritualnya itu ya? Cobain gitu. Cuman nggak kuat. Jadi diminta gitu kan. Jadi diminta, oke sih diminta, tapi kamu harus bisa lewatin gitu. Cuman kalau aku nggak minta karena nggak mau, tapi aku dicari-cari sama si kakek. Mungkin ini yang punya lebih potensi nih, gue mau kasih ke lu aja deh, nggak usah diminta gitu. Makanya dia pas dia ngomong nanyain itu lulus, karena udah tahu nih dari sebelumnya ini anak kalau bisa. Nah, ini apaan gitu kan? Buat apaan sih? Berarti itu belakang saya ada. Ada apa ya? Ada malaikat. Malaikat dua. Malaikat dulu. Oke, berarti kan tadi terakhir mau diturunin gitu ya? Katanya seperti itu, menurut cerita nenek. Cari-cari terus lah ini. Ada berapa keluarga sih di rumah? Aku. Ada berapa saudara maksudnya? 7. Banyak kan? 7. Banyak ya. Tapi yang cari. Oke. Maksudnya dalam arti apakah yang lain ini apa sih punya aktivitas apa gitu selain kebiasaan sehari-hari? Apakah dia apa sih perilaku spiritual gitu? Nggak ada. Standar aja biasa ya. Pegawai atau bekerja. Oke, kalau kakek dulu pernah ada sih sila ngobatin orang sakit atau apa gitu? Iya sih, kalau kakek banyak suka ditanya-tanya lah. Oh. Hitung-hitungan gitu kan, hitung-hitungan Jawa kalau ini misalkan pindahan rumah harus tanggal berapa, ini apa, kalau jodoh-jodoh sama gimana gitu, terus apa lah, pokoknya jadi sesepuh lah gitu. Oke, itu pasca meninggalnya kakek, kemudian bapak sempat melakukan ritual nyobain gitu ya, apakah turun ke dia atau tidak gitu ya. Itu pernah ngerasain apa sih selain mimpi-mimpi yang tadi yang 3 hari berturut-turut datang sama kakek gitu, pasca kakek meninggal itu ada peristiwa apa gitu, melihat sesuatu kah atau perasaan-perasaan ada yang mendekat atau nempel gitu? Enggak, cuman ya perasaannya kayak ada aja gitu kakek di situ. Kakek yang meninggal itu bukan sosok yang lain? Bukan, setelah meninggal itu kan kayak ada aja di situ, kayak ngeliatin gitu. Cuman ya udah, orang nggak ada kan, akhirnya yang kasih doa aja. Nggak banyak ini sih sebenarnya, nggak overthinking, ya udah sih gitu. Iya, nggak terlalu melebar gitu ya. Kalau perasaan ngeliat itu selain kakek pernah ada ngerasain sosok lain gitu yang melihat gitu pasca kejadian kakek meninggal atau apa gitu, tapi sempat datang ke sana kan ke pemakaman gitu? Ya kan udah dimakamin. Udah dimakamin ya. Udah sampai itu karena pas pulang tuh udah selesai lah. Iya, hari keempat. Ya ke makam aja. Ziarah. Ada pesan dari keluarga lain ke nenek apa segala macam gitu, bahwa cu ini kakek ini sesuatu gitu? Enggak, karena yang lain tuh nggak pernah tahu. Itu kakek tuh istilahnya punya bisa gitu ya, cuma dia aja. Yang lain nggak ada yang nggak bisa.
Cuman dia nggak bakalan mampu, ini cuman gitu doang. Ada beberapa orang, kata nenek itu ada beberapa orang sampai minta turunin dong, nggak bakalan mampu, gitu. Nah pas bapak, ya udah boleh, asal sanggup belinya pakai apa, coba deh puasa 40 hari. Cuman kan 40 hari mana bisa juga, maksudnya bukan mana bisa ya, mungkin nggak terlalu inilah gimana gitu kan. Cuman pas nanya bapak, 7 hari juga udah lemes kali. 40 hari. 40 hari itu jadi puasanya gini, puasa tetap sampai maghrib gitu, cuman nggak tidur. Oke, berarti seharian itu nggak boleh tidur gitu ya? Malamnya. Malamnya nggak boleh tidur selama 40 hari itu. Terus tidur kapan? Siang boleh. Pas puasanya? Itu nggak sanggup gua begitu juga. Hanya waktu itu coba ya. Karena bapak gua kan nggak ini ya, nggak terlalu. Kalau siangnya tidur, malamnya. Karena kan kerja kalau bapak, nggak bisa cuma hidup jalannya ritual gitu doang. Ya tapi pasti ada selain bukan puasa doang paling ada makanan. Mutih gitu ya. Oh mutih. Kita sih mutih. Jadi terus ada bacaan juga gitu pasti. Nggak tahu sih kalau baca. Yang dikasih tahu gitu doang. Masanya puasa mutih, sunat tidur, tirakat katanya orang-orang lama. Nggak ngerti juga. Dan nggak mau tahu waktu itu iya. Gitu. Makanya ya udah sih gitu. Cuman kan cari-cariin mulu, terus si kakek nanyain dulu. Enggak, masih ada suatu perasaan yang berbeda nggak sih setelah kakek meninggal gitu? Mbak Titi ngerasain kayak semakin apa sih, kayak penonton film Spiderman gitu ya, habis digigit gitu dia ngerasa berbeda gitu. Enggak, ini enggak. Bisa aja. Maksudnya dalam arti lebih fokus, lebih tenang bawaannya, atau mungkin lebih emosional, lebih apa gitu? Nggak ada perasaan gitu. Standar aja. Standar aja. Cuman lebih kesini kan sampai sekarang gitu ya, kayak lebih sensitif aja. Itu ngaruh umur ya? Mungkin sensitif. Oke, berarti dia punya anak nih, 2 anak, 3 anak, 1 perempuan, 3 sekolah atau tidak? Pondok sekarang. Oh pondok. Iya. Kan ibaratnya ada bahasa bahwa itu nanti akan nurun ke anak atau cucu gitu. Ada mungkin nggak nurun ke sana gitu? Mungkin sensitif nggak sih anak gitu? Atau sih kayaknya enggak deh. Jangan sampai ya. Jangan nggak tenang lah gitu. Hidup biasa aja yang normal. Siap. Dan gitu tenangnya kan? Iya sih. Ada cerita lagi nggak selain itu yang kira-kira berkesan atau apa gitu ya? Peristiwa yang gitu. Yang terakhir itulah ya, tempat kerja ya, baru. Saya nggak mau kasih tahu ya. Apa yang baru nih kerja sebagai apa sih? Tadi yang manajer ya? Iya, di situ kan, bisa kan ada toilet ya, biasanya itu banyak. Nah pada saat itu tuh hari kedua pengen ke toilet, menjelang maghrib juga, kayak waktu nongkrong dalam toilet itu kayak ada yang gelitikin gitu. Anjir, ini siapa lagi kan? Cuma gitu doang. Ya, tahan dulu. Ini nanti ya. Oke teman-teman, ada lagi nanti cerita yang paling oke banget nih kayaknya di tempat kerja yang sekarang. Tapi itu nggak ini ya, cuma doang. Ya sedikit. Oke. Tapi tetap nanti ada suatu peristiwa yang bakal diceritakan nanti di sana. Boleh ya bagian nanti. Ya, tapi tahan dulu nih, itu buat next ya. Oke, Mbak Titi, terlepas dari kejadian dan peristiwa apa yang pernah dialami sama Mbak Titi gitu, kira-kira ada suatu petikan apa sih yang bisa diambil gitu dari peristiwa itu gitu, yang buat pembelajaran kami gitu dan teman-teman semua netizen di sana gitu? Ya intinya lebih ini aja lah, kita lebih jadi sadar ya, yang namanya makhluk gaib itu ada. Ada alam nyata, pasti ada alam gaib gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Kalau kita niatnya nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu sih. Ya, tapi nggak mudah juga ya untuk takut ya. Ya memang. Cuman untuk lebih ke keimanan, kalau kita udah paham itu, insya Allah. Apa nih? Paham apa maksudnya nih? Paham dalam arti memahami makhluk itu gitu? Ya maksudnya kita tuh
sama-sama makhluk Tuhan, lebih ke situ. Nggak usah takut, manusia itu lebih mulia daripada mereka. Jadi ya sudahlah gitu. Agak sulit juga ya untuk mengaplikasikan dia. Nanti bertahap. Oh, nanti bertahap ya. Oke, siap. Ada lagi yang mau disampaikan atau gimana? Udah itu aja, lebih tingkatkan keimanan aja. Ya. Oke, teman-teman. Bagaimana ya? Kadang-kadang suatu yang kita anggap mudah gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita sedang sendiri di kamar atau di kota atau di mana gitu atau di suatu tempat yang biasanya keramaian ada di sana gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau misalnya di pendakian gitu. Jadi kayak ya silakan. Ya makanya tadi gue bilang memang agak sulit gitu untuk mengaplikasikannya. Padahal kita tahu bahwa makhluk itu standarnya di bawah kita ya. Jadi kita nggak perlu takut terhadap kehadiran mereka ya. Kan nggak ada ya istilahnya bahwa makhluk itu bisa mencelakakan manusia gitu. Betul. Yang mencelakakan kita itu kan pikiran kita sendiri. Suges ya. Nah, seperti itu. Iya, tapi sulit ya. Oke teman-teman ya, nggak sampai di sini aja. Nanti ada kelanjutan cerita dari Mbak Titi ya tentang tadi yang kita bahas di suatu tempat ya. Kita nggak perlu sebutkan namanya ya, nggak perlu ya. Siap. Oke Mbak Titi, makasih udah hadir di Anomali Misteri gitu. Siap. Nah, nanti kita ketemu lagi kapan ada waktu buat kita bincang-bincang. Insyaallah aja. Nanti kita ini lagi. Oke, siap. Paling lagi. Oke, teman-teman ya, gitu dulu pertemuan kita di edisi saat ini gitu ya. Satu lagi ya, teman-teman jangan lupa dukung terus Anomali Misteri ya dengan subscribe channel kita ya. Kemudian like kalau kalian suka dengan apa yang kita hadirkan, dan kemudian kasih saran dan masukan di kolom komentar ya untuk kita perbaikan kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, Mbak Titi, ada lagi yang mau itu cukup ya? Siap. Ya, segitu dulu ya dengan gue Epe dan Mbak Titi ya. Anomali Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.